Baik, pada video ini saya ingin membahas mengenai tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Pertanyaannya adalah, apa itu pengertian tafsir bil ma'sur dan apa itu pengertian dari tafsir bil ra'i? Baiklah, bersama dengan saya sendiri Faisal Sormin, kita akan mengupasnya secara mendalam seperti silat. Baik. Peta konsepnya untuk tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i, saya membaginya pada 3 pokok bahasan, yakni pengertian tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Yang kedua, corak penafsiran tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Yang ketiga adalah perbandingan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Baiklah, sekiranya sudah jelas peta konsepnya, mari kita masuk pada materi dan pembahasan mengenai tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur. Pengertian tafsir bil ma'sur. Secara bahasa, tafsir bil ma'sur berasal dari 3 kata pembentuk, yakni tafsir, bi, dan al-ma'sur. Apa itu pengertian dari tafsir, bi, dan al-ma'sur? Pengertian dari tafsir adalah mengungkap atau menyingkap. Sedangkan bi yang merupakan harfun jar berarti dengan. Sedangkan al-ma'sur yang merupakan awalan isim ma'rifah memiliki artian menukilkan kepada nabi, sahabat, dan tabi'in, sehingga dapat disimpulkan pengertian dari tafsir bil ma'sur adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan menukilkan pendapat kepada ulama salaf oleh ulama khalaf. Ulama salaf adalah ulama yang hidup di bawah 300 Hijriah. Orang-orang yang hidup pada 300 Hijriah merupakan ulama yang berperan dalam pada masa awal-awal Islam. Maka mereka disebut dengan ulama salaf. Sedangkan ulama khalaf adalah ulama yang hidup lebih dari 300 Hijriah ke atas. Maka seperti ulama-ulama modern seperti sekarang, mereka juga disebut dengan ulama khalaf. Sedangkan menurut Mana Khalil Qotan, pengertian dari tafsir bil ma'sur adalah seseorang mempercayai riwayat yang sahih dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan sunnah karena memang fungsinya menjelaskan kitabullah, atau dengan pendapat sahabat karena mereka lah yang paling paham mengenai kitabullah, atau dengan pendapat tabi'in karena mereka yang belajar dari sahabat. Itu pendapat dari Mana Khalil Qotan. Baik, untuk pengertiannya sudah dirasa jelas. Mari kita masuk pada materi selanjutnya. Corak penafsiran tafsir bil ma'sur. Corak penafsiran tafsir bil ma'sur ini dibagi menjadi 4, yakni penafsiran Al-Quran dengan ayat lain, Al-Quran dengan pendapat Nabi, Al-Quran dengan pendapat sahabat, dan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Yang pertama adalah penafsiran Al-Quran dengan ayat lain. Apa maksudnya di sini? Saya berikan contoh seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Pertanyaannya, sedangkan untuk jawabannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Bagaimana bunyinya? Pertanyaannya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini menjelaskan kata muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa di sini? Maka ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri pada ayat berikutnya, dijawab oleh Al-Quran sendiri pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, mereka yang mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Artinya mereka berinfak.
dilanjutkan pada ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman pada kitab yang diturunkan sebelum engkau, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka mempercayai adanya hari akhir. Maka pada ayat kedua surah Al-Baqarah ditafsirkan oleh Quran surah Al-Baqarah sendiri pada ayat selanjutnya, yakni ayat ketiga dan ayat keempat. Baik, corak penafsiran tafsir bil ma'sur yang kedua adalah penafsiran Al-Quran dengan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat. Yang keempat, penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Ada di sebuah ayat, yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka yang kafir dan menyamakan keimanan mereka itu dengan perumpamaan rapuhnya sarang laba-laba. Jadi yang dipermasalahkan adalah rapuhnya sarang laba-laba. Maka orang bertanya, mengapa mereka itu diibaratkan keimanannya seperti rapuhnya sarang laba-laba? Maka dijawab oleh Ibnu Yahya yang hidup pada masa tabi'in, yang berguru pada sahabat, bahwasannya arti dari rapuhnya sarang laba-laba adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekiranya jelas mengenai corak penafsiran tafsir bil ma'sur, pada kita masuk pada materi selanjutnya, yakni tafsir bil ra'i. Pengertian tafsir bil ra'i. Secara bahasa, tafsir bil ra'i terbentuk dari 3 kata, yakni tafsir, bi, dan ar-ra'i. Apa itu pengertian dari tafsir, bi, dan ar-ra'i? Tafsir seperti yang dikatakan sebelumnya, pengertiannya adalah menyingkap atau mengungkap. Bi artinya dengan, ar-ra'i artinya dengan akal atau ijtihad. Atau sebutan lain dari tafsir bil ra'i ini adalah tafsir bil ijtihadi. Pengertiannya adalah mufassirin menyimpulkan bahwasannya pengertian dari tafsir bil ra'i adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan jalan ijtihad dan akal sebagai alatnya. Ada juga orang yang tidak menerima tafsir bil ra'i ini sebagai jalan untuk mencari tafsir, dan mereka menamai tafsir ini dengan tafsir al-hawa, artinya tafsir yang didasarkan pada hawa nafsu, dikarenakan menggunakan akal sebagai hujjahnya. Lalu, apa yang menjadi ciri khas dari tafsir bil ra'i? Ciri khas dari tafsir bil ra'i ini sendiri adalah tafsir bil ra'i menggunakan akal sebagai jalan untuk mencari jawabannya, sedangkan argumentasinya itu berdasarkan pada dalil nakli. Jadi, dalil nakli itu cuma sebagai penegas, sedangkan tafsirnya adalah dinukilkan pada penafsir itu sendiri. Sekiranya sudah jelas pengertian dari tafsir bil ra'i, maka kita lanjut pada kaidah yang harus dipenuhi dalam menggunakan tafsir bil ra'i. Dalam menggunakan tafsir bil ra'i, ternyata tidak sembarang orang yang bisa menggunakannya. Hal itu dikarenakan tafsir bil ra'i berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang tidak mungkin seseorang itu berdusta di dalam perbuatan syariat. Maka karena itu melibatkan banyak orang, dan apabila di dalamnya terdapat kedustaan, maka orang yang mengikutinya pun akan sesat juga. Oleh karenanya, kaidah yang harus dipenuhi dalam menggunakan tafsir bil ra'i bagi seorang mufassir atau mufassirin itu adalah yang pertama, memiliki pengetahuan bahasa Arab hingga seluk-beluknya. Jadi, bahasa Arab sebagai bahasa di dalam Al-Quran, selain memiliki bahasa yang umum, juga memiliki bahasa yang gharib. Apa itu gharib?
Artinya bahasanya ada yang tidak umum. Seperti kata majreha, itu merupakan bentuk keghariban dari bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah menguasai ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ilmu tajwid. Yang ketiga adalah menguasai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa itu yang berkaitan dengan Al-Quran? Contohnya adalah ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan ilmu sebagainya yang mendekatkan pada Al-Quran. Yang keempat adalah seseorang mufassirin itu harus berakidah yang benar. Artinya kalau mufassir itu berakidah yang sesat, artinya cuman membuat dalil secara dusta atau keinginannya, maka itu tidak bisa diterima. Yang kelima, menguasai ilmu yang menjadi pokok bahasan. Artinya kalau misalnya di dalam sebuah bahasan membahas tentang ini dan ini, maka kita harus menghafal dalil yang ini dan ini. Kalau misalnya dalil yang dibahas adalah itu dan itu, maka ilmu yang harus kita pelajari adalah itu dan itu. Maka penempatan ilmu dan pembahasan itu adalah satu pokok yang tidak terpisahkan. Yang keenam adalah mengetahui prinsip-prinsip pokok dalam beragama Islam. Jadi para mufassirin itu selain dia menafsirkan juga harus menjaga mengenai prinsip-prinsip pokok dalam beragama Islam. Dia juga harus sholat, puasa, zakat. Kalau misalnya ia tidak melakukan amalan-amalan syariah seperti sholat, zakat, puasa, maka pasti diragukan tafsir yang ia buat. Oleh karenanya di dalam pembuatan tafsir itu sangat harus terjaga dari luar maupun dalam. Kalau di dalam ilmu hadis istilahnya itu adalah istiqomatuddinul muru'ah. Artinya istiqomatuddin itu dia memiliki hafalan yang kuat. Sedangkan al-muru'ah itu adalah menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang dapat membuat ia tercela. Itu yang disebut dengan istiqomatuddin al-muru'ah. Baik, saya rasa sudah jelas mengenai kaidah yang harus dipenuhi dalam menggunakan tafsir bil ra'yi. Masuk pada pembahasan selanjutnya, macam-macam tafsir bil ra'yi. Yang pertama, tafsir bil ra'yi al-mahmud. Yang kedua, tafsir bil ra'yi al-mazmum. Apa perbedaan dari kedua tafsir ini? Ternyata tafsir ini merupakan berbeda definisinya walaupun sama-sama ra'yi. Tafsir bil ra'yi al-mahmud adalah tafsir yang menggunakan akal akan tetapi sifatnya baik. Tafsir bil ra'yi al-mazmum artinya tafsir yang menggunakan akal akan tetapi tidak baik. Mengapa bisa disebut begitu? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang merupakan ulama tafsir pada saat itu, pada dasarnya seluruh tafsir bil ra'yi itu adalah tidak diterima, dikarenakan ada sebuah hadis yang melarang menggunakan tafsir bil ra'yi dalam mencari hukum. Akan tetapi karena tuntutan zaman pada abad ke-5 Hijriah dan dibutuhkannya ilmu tafsir sebagai ilmu untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang gharib di dalam Al-Quran, sehingga dan perbedaan orang-orang dalam memahami Al-Quran, maka sangat dibutuhkan tafsir seperti tafsir bil ra'yi ini. Apalagi karena tafsir bil ra'yi ini tidak sepenuhnya salah. Yang tidak salah adalah tafsir bil ra'yi yang menggunakan dalil di dalamnya. Dari segi penyandarannya, tafsir bil ra'yi itu terbagi menjadi dua. Ini tafsir bil ra'yi yang disandarkan kepada dalil naqli, tafsir bil ra'yi yang disandarkan kepada dalil akli. Dan dari dua variabel ini, maka timbul satu variabel yang disebut dengan menggunakan pendapat sendiri. Nah, disinilah terletak keharamannya.
Dikarenakan walaupun kita berpendapat sendiri akan tetapi pendapat itu benar, maka itu tetaplah sesuatu perbuatan yang keliru. Karena ada hadis yang menyatakan bahwasannya apabila seseorang itu menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, walaupun itu benar, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela. Oleh karenanya tafsir bil ra'yi merupakan ilmu yang tidak sembarangan dalam penggunaannya. Akan tetapi kalau misalnya tafsir bil ra'yi itu disertai dengan dalil yang kuat dan jelas, maka itu disebut dengan tafsir bil ra'yi al-mahmud. Sedangkan kalau tidak menggunakan dalil yang jelas atau ia tidak memiliki dalil, maka itu dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi al-mazmum. Baik, sekiranya itulah pengertian dan bahasan mengenai tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Baiklah, kita masuk pada perbedaannya. Perbandingan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur itu memiliki perbedaan dengan tafsir bil ra'yi. Yang pertama adalah perbedaannya menukilkan pendapat pada Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Artinya di dalam tafsir bil ma'sur tidak terdapat acuan pendapat pribadi dari mufassir atau ulama khalaf. Artinya ulama khalaf itu menyandarkan dalilnya kepada pendapat Rasulullah, sahabat dan tabi'in, tidak berdasarkan pendapatnya sendiri. Yang kedua, menggunakan dalil naqli dan ulama salaf sebagai hujahnya. Inilah yang disebut dengan tafsir bil ma'sur. Karena kan ia menyandarkan atau menukilkan tafsir kepada ulama-ulama terdahulu yang hidup di bawah 300 Hijriah, seperti Rasulullah sendiri yang merupakan pengajar Al-Quran atau sebutannya adalah mufassir, bisa juga disebut dengan mubayyin. Yang kedua adalah sahabat. Sahabat merupakan generasi terbaik yang dimiliki oleh umat Islam dan mereka yang paling faham mengenai kitabnya. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Khalil Fatan tadi. Yang ketiga adalah ulama khalaf. Ulama tabi'in. Ulama tabi'in adalah ulama yang dididik oleh sahabat dan mereka merupakan generasi terbaik ketiga setelah Rasulullah dan sahabat. Jadi itulah pembahasannya. Sedangkan perbedaan tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil ma'sur, yang pertama adalah menukilkan pendapat pada argumen personal mufassir. Artinya pendapat dari argumen personal mufassir atau banyak mufassir dengan menjadikan akal budi sebagai penjelasan dan dalil naqli sebagai hujjah. Sekiranya jelas ya, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan akal yang rasional disertai dengan menyertakan dalil naqli sebagai argumentasi. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir bil ra'yi yang membedakan dengan tafsir bil ma'sur. Kalau tafsir bil ma'sur murni, dikarenakan tafsir itu mengambil dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in, serta ulama yang hidup di bawah 300 Hijriah. Sedangkan tafsir bil ra'yi itu menukilkan pada pendapat pribadi disertai dengan argumentasi seperti Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, pendapat tabi'in dan ulama-ulama salaf yang hidup di bawah 300 Hijriah. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir bil ra'yi. Kira-kira itulah perbedaan yang saya rangkum, dan sekiranya itu sudah cukup jelas. Dan apabila ada perbedaan lain yang belum penulis tuliskan di sini, penulis mohon maaf. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna ajaran-ajaran kitab sebelumnya, dan diamanakan kepada Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beragamnya ilmu-ilmu dalam memahami konteks Al-Quran menunjukkan betapa tingginya kualitas sastra di dalamnya, betapa amanah dan telitinya Nabi dalam mengajarkan Al-Quran, dan menjadi bukti bahwasannya ajaran di dalamnya universal dan tidak berubah dari masa ke masa, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Oleh karenanya, setelah memahami pelajaran mengenai tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi, diharapkan supaya kita memahami sumber pengambilan dalil oleh mufassirin atau mufassir, sehingga kita jauh lebih mengenal sanad dari suatu pendapat dan menghindari taklid yang membabi buta. Oke, sekian, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya memiliki sebuah pantun. Ramadan silaturahmi ke Pasar Pedati. Di Pasar Pedati bersalaman. Bulan Ramadan sebentar lagi, marilah kita bermaaf-maafan. Oleh karenanya, penulis secara pribadi mohon maaf kepada penguji Pak Yusro apabila kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun kesalahan dari pertemuan kita senama ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan segala kebaikan adalah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Syukran katsiran, jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.